Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru. Siap. Istri mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami luka parah akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Ini menunjukkan betapa lemahnya pertahanan Iran ya. Dari perang kemarin sudah terlihat jelas bahwa kekuatan Iran sudah terukur, teman-teman. Setiap serangan Israel, setiap serangan gabungan dari Israel ataupun Amerika selalu presisi dan mengenai sasaran yang tertuju. Dan sayangnya serangan balasan dari Iran malah justru banyak melesetnya. Meskipun diberitakan di Indonesia Iran menghujani Israel dengan serangan begini, serangan begitu, namun tetap yang terjadi apa? Yang menjatuh banyak korban orang-orang dengan posisi politik strategis di Iran sangat banyak. Dan sekarang malah istri dari Khamenei yang meninggal akibat serangan dari Amerika ataupun Israel. Nah, di video ini teman-teman, biasanya saya mendukung pihak sekutu ya, Cina, Rusia, Korea Utara, Amerika untuk menyuplai senjata agar saling serang. Sekarang di video ini saya mendukung Iran. Saya dukung Iran untuk menyerang, membombardir Israel. Hancurkan Israel. Tumbangkan Israel. Jangan sampai hanya Israel yang selama ini nyerang posisi strategis Iran. Sekali-kali cari, bidik posisi strategis dari Israel. Meskipun beberapa berita dalam beberapa hari ini Iran telah menghujani Israel dengan rudal, namun tetap orang-orang strategis yang menjadi korban adalah orang-orang Iran. Ini menunjukkan teman-teman bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Iran sudah mulai rapuh. Orang-orang strategis yang jadi korbannya, mari kita dukung Iran teman-teman, agar membalas serangan ini mengincar pimpinan Israel ataupun pimpinan Amerika. Coba kita lanjut dulu beritanya ya. Media pemerintah Iran, Tasnim News Agency, melaporkan bahwa Mansoureh Hojasteh Bagherzadeh menjadi salah satu korban dalam serangan yang menyasar sejumlah target strategis, termasuk ibu kota Teheran, pada Sabtu, 28 Februari 2026. Ya. Ia disebut sempat menjalani perawatan intensif dan berada dalam kondisi koma sejak hari serangan. Jadi memang teman-teman, di serangan pertama Israel ataupun Amerika sudah mengenai sasaran. Khamenei dengan istrinya sudah ditarget memang dari awal. Nah, sebenarnya serangan ini lebih mengena kepada mental. Serangan ini adalah serangan mental yang dimana menjatuhkan lawan dengan taktik menjatuhkan kepalanya duluan. Namun, saya juga ada kecurigaan teman-teman setelah beberapa hari ini ya. Setelah beberapa hari ini, saya juga ingin bercerita kepada kalian bahwa apa? Ketika kita membahas tentang kematian seorang Khamenei, kalau kita bermain catur, ya kita bermain catur nih, pasti yang akan mati duluan adalah pion-pion. Ya, tidak mungkin raja mati duluan, teman-teman. Ada indikasi yang dimana Khamenei diisukan sampai hari ini masih hidup, cuman berita yang beredar adalah berita-berita palsu. Ini dugaan. Dan saya pribadi lebih setuju kalau Khamenei mati. Saya lebih setuju Khamenei mati. Karena apa? Penjajahan mereka, penindasan mereka, pembantaian mereka di Ardus Syam itu sudah sangat luar biasa, tidak bisa ditoleransi. Menggunakan senjata kimia, menggunakan senjata pemusnah massal, alat-alat berat, dan berbagai macam senjata mereka kerahkan untuk menghancurkan Suriah. Hancur memang Suriah. Banyak yang tewas, banyak yang syahid, saudara-saudara muslim sunni kita. Namun, di bagian ini, orang-orang Iran harus ngaca diri setelah hal tersebut terjadi. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan memberikan ganjaran yang serupa. Yang dimana Iran ataupun Israel akan merasakan penderitaan yang sama cepat atau lambat. Dan mesti teman-teman, ketika kita berbicara masalah perang Timur Tengah ini, Iran terkhusus. Ketika kita melihat bahwa dua negara yang berseteru adalah orang-orang yang sama-sama kafir, akidah mereka kafir, saling menghancurkan, saling ingin berkuasa, pasti keduanya akan hancur. Atau suatu saat keduanya akan bergabung untuk melawan Muslim Sunni. Karena apa? Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Dajjal, fitnah akhir zaman, akan muncul dari Isfahan, yaitu dari Iran. Nah,
Setelah itu, karena ini melihat beberapa posisi ketika Iran sudah mulai lemah, ekonomi lemah, pertahanan lemah, beberapa orang yang memiliki posisi strategis di Iran mati. Artinya apa teman-teman? Mereka sudah tidak bisa melindungi organ inti mereka, tidak bisa melindungi orang-orang yang penting di negara itu. Kalau pemimpinnya saja bisa mudah untuk dihancurkan seperti itu, bagaimana dengan lain-lainnya? Ini sudah menunjukkan bahwa Iran sudah diambang kehancuran, diambang keruntuhan. Nah, setelah Iran ini runtuh, bisa jadi Iran akan tunduk kepada Israel. Dan ketika tunduk dengan Israel, apa yang akan terjadi teman-teman? Dajjal akan muncul membawa 70.000 orang Yahudi dari Iran. Perhatikan baik-baik, ini hanya sekedar teori, bebas kita berteori. Karena apa? Memang ada datanya, ada faktanya, ada dalilnya. Orang-orang strategis di Iran sudah mulai dibidik satu persatu, dan akhirnya apa? Diambang keterpurukan mental teman-teman. Tapi tetap kita support. Ya, Harry Plus tetap support, dukung Iran. Di video ini sekarang Harry Plus mendukung Iran untuk melancarkan membombardir serangannya kepada Israel. Jangan beri ampun Israel. Karena apa? Mereka orang biadab dan kalian pun orang-orang Iran sama-sama biadab. Jadi semoga perang ini akan memberikan dampak kepada umat muslim Sunni untuk berpikir kembali bahwa kedua belah pihak yang berperang ini adalah sama-sama musuh Islam. Ya, sama-sama musuh Islam. Kita harus mengambil sikap. Ya, entah ada ya sikap orang berbeda-beda. Ada yang tidak mau berpihak ke sana sini, ada yang mau berpihak ke Iran, ada yang mau berpihak ke Hama, ada yang mau berpihak kepada Hizbus Syaiton dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi tidak berpihak kepada siapa-siapa. Yang saya lakukan adalah saya bergembira dengan pertikaian antara orang kafir yang dimana mereka sama-sama musuh Islam. Yahudi musuh Islam dari luar dan Syiah Rafidhah musuh Islam dari dalam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan keduanya. Amin. Tentunya ini hanya sekedar ya sedikit dari akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi ya, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada, mereka berusaha menguasai. Seperti di Suriah dulu dikuasai Ahlus Sunnah, kemudian tatkala datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad, kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai Ahlus Sunnah dan membantai Ahlus Sunnah. Ya. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang melakukan oleh orang-orang Syiah. Dan lihat bagaimana adilnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai Khawarij, Wahabi, Khawarij, bengis, suka membunuh darah kaum muslimin. Ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di Qatif misalnya di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis, dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlus Sunnah di daerah Syiah, dibasmi, dibunuh, dipersempit. Adapun Ahlus Sunnah, orang-orang Ahlus Sunnah, tatkala orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Karena Nabi SAW demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Mekah dan Madinah? Jawabannya, karena KTP-mu KTP Islam, KTP Islam. Coba kalau KTP-mu KTP Syiah, dia tidak akan masuk di mana? Di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada nabi baru, boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa? KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim. Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum, bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah mereka punya makar. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam Ahlus Sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang banyak dan mereka terus berkembang? Dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah negara dakwah. Mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai, dibeli supaya diam, bahkan membela orang Syiah. Dia undang ke Iran, setelah pulang sudah diam, nggak banyak ngomong. Bahkan membela Syiah, bahkan mengaburkan, mengatakan Syiah tidak semuanya sesat, Syiah bermacam-macam. Kita bilang iya bermacam-macam, tapi yang ada di Indonesia Syiah Rafidhah Imamiyah. Ini membuat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Mungkin dia selamat di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka lakukan. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu yakum, hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita, dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang Syiah agar umat Islam tidak terpedaya.